Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Misriana dengan NIM 4321 7110139. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang audit investigasi pada PT 3 Pilar Sejahtera Food Tbk, yang dimana audit ini dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2018 yang berlokasi di Jakarta Selatan. Juli 2018, hasil RUU PST investor dan pemegang saham menolak laporan keuangan untuk tahun buku 2017 karena diduga terdapat penyelewengan dana. Hingga pada tanggal 22 Oktober 2018, komisaris mengadakan kembali RUU PSLB dengan agenda pergantian direksi baru, dan pada rapat yang sama pemegang saham mengajukan investigasi pada laporan keuangan tahun 2017 yang diduga terdapat penyelewengan dana. Salah satu hasil dari rapat tersebut yaitu mengamanatkan kepada manajemen baru untuk menunjuk kantor akuntan publik atau KAP untuk melakukan audit investigasi atas laporan keuangan tahun 2017 serta menunjuk firma audit Indonesia yang berpusat di Inggris yaitu Ernst & Young sebagai penginvestigasi laporan keuangan pada TPS Food tahun 2017. Laporan hasil investigasi Ernst & Young pada bulan Maret 2019, PT TPS Food diduga melakukan penggelembungan dana pada laporan keuangan. Terdapat dugaan overstatement sebesar 4 triliun pada akun piutang usaha, persediaan, dan aset tetap grup PT TPSF, dan sebesar 662 miliar pada penjualan serta 329 miliar pada EBITDA atau laba sebelum pajak entitas food. Terdapat dugaan aliran dana sebesar 1,78 triliun dengan berbagai skema dari grup TPS Food kepada pihak-pihak yang diduga terafiliasi dengan manajemen lama, antara lain dengan menggunakan pencairan pinjaman grup TPS Food dari beberapa bank, pencairan deposito berjangka, transfer dana di rekening bank, dan pembiayaan beban pihak terafiliasi oleh grup TPS Food. Temuan tersebut, Ernst & Young juga memaparkan terdapat pencatatan data internal yang berbeda dengan pencatatan yang digunakan auditor keuangan dalam proses mengaudit pelaporan keuangan. Agustus 2019, PT TPS Food mengajukan private placement kepada OJK, namun OJK meminta PT 3 Pilar Sejahtera tersebut untuk memperbaiki laporan keuangan tahun 2017 terlebih dahulu sebelum melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau private placement, dan akan mendalami masalah ini kembali ketika laporan keuangan tahun 2017 sudah diperbaiki. Bukuan yang dicatat oleh tim operasional dari sumber transaksi secara langsung dengan nilai pencatatan yang disebut manajemen baru sesuai dengan kegiatan operasional. Selanjutnya data ini disebut dengan data internal, dan berdasarkan informasi dari manajemen baru yang laporan internal audit 2017 yang diberikan kepada EY, data internal merupakan data yang selama ini diaudit secara rutin oleh tim internal audit. Pembukuan yang ditunjukkan untuk keperluan eksternal, misalnya audit eksternal dan lainnya. Muncul masalah baru, PT EY telah melanggar peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. PT EY bukanlah KAP dan penandatanganan laporan audit investigasi tidak dilakukan oleh akuntan publik. Terlihat jika PT EY bukanlah akuntan publik tetapi ia menjalankan investigasi sebagai akuntan publik, dan penandatanganan dilakukan oleh Denny R. Tama yang melanggar peraturan pada pasal 57 ayat 2. PS Food tidak salah dalam memilih KAP, tetapi salah dalam memilih audit investigasi. Pelaksana harian Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan atau P3K Kementerian Keuangan menegaskan akan ada sanksi yang menanti kantor akuntan publik ataupun akuntan publik jika terbukti melakukan pelanggaran. Perusahaan tersebut diketahui tidak hanya terlambat memberikan laporan keuangan, namun belum membayarkan denda yang dikenakan oleh BI. Seperti diketahui, saham TPS Food sudah dihentikan perdagangannya
oleh BI selama 24 bulan, tepatnya sejak 5 Juli 2018 pada harga Rp168 per saham. Penyebab awal pembekuan saham ini karena TPS Food gagal membayar bunga atas obligasi dan sukuk ijarah TPS Food 1 tahun 2013. Pembukuan tersebut terus diperpanjang oleh BI karena TPS Food belum menyampaikan laporan keuangan sejak 2018 dan belum membayarkan denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan tersebut. Kemudian, TPS Food juga terancam dikeluarkan dari jajaran emiten atau delisting. Hal ini mengacu pada Peraturan Bursa Nomor 1/1, di mana BI bisa menghapus pencatatan saham apabila emiten mengalami suatu kondisi suspensi dan hanya diperdagangkan di pasar negosiasi, sekurang-kurangnya selama 24 bulan terakhir. BI melakukan penghentian sementara atau suspensi terhadap PT TPS Food yang telah diperpanjang pada 11 Februari. Dengan denda yang diberikan merupakan imbas dari peringatan tertulis dan tambahan denda sebesar 150 juta melalui informasi keterbukaan BI. Saat proses audit terdapat temuan-temuan sebagai berikut. Yang pertama, pembukuan ganda. Dalam pembukuan ganda ini, pembukuan yang dicatat oleh tim operasional dari sumber transaksi secara langsung dengan nilai pencatatan yang disebut manajemen baru sesuai dengan kegiatan operasional. Dalam hal ini adalah data internal. Kemudian, pembukuan yang ditujukan untuk keperluan eksternal, misalnya audit eksternal dan lainnya, selanjutnya disebut data eksternal. Terdapat alur penyusunan laporan untuk kepentingan internal. Yang pertama, tim operasional melaporkan data internal ke tim corporate. Yang kedua, tim corporate mereview data internal dan meminta untuk tim operasional untuk menyesuaikan dengan target yang telah ditentukan jika perlu. Kemudian yang ketiga, tim operasional merevisi laporan keuangan secara manual dan mengirimkan kembali ke tim corporate. Yang keempat, tim corporate menyerahkan data pelaporan keuangan yang telah direvisi ke pihak eksternal. Kemudian ada juga perbedaan laporan keuangan tahun 2017 dengan data internal. Perbedaan antara data internal dan laporan keuangan tahun 2017 mencakup yang pertama, informasi pihak terafiliasi, saldo akun-akun tertentu. Yang ketiga, akun yang digunakan untuk pencatatan transaksi tertentu. Klarifikasi terhadap pihak-pihak yang terimplikasi dalam temuan-temuan penugasan ini dengan pengecualian yang disebutkan dalam laporan ini. Kemudian yang kedua, melakukan pengujian substantif terhadap data internal. Yang ketiga, prosedur komputer forensik yang meliputi analisis atas komunikasi email dan data-data komputer. Analisis terhadap dokumen-dokumen sumber transaksi, misalnya perintah pembelian, kartu gudang, dan lain sebagainya, kecuali yang disediakan oleh perusahaan. Yang keempat adalah observasi langsung terhadap tempat, misalnya fasilitas produksi. Pasca kasus beras oplosan pada tahun 2017, PT TPS Food mengalami kesulitan keuangan yang mendera hingga kesulitan bayar bunga dan pokok obligasi yang berujung pada gagal bayar. Kemudian adanya kepentingan-kepentingan dalam internal manajemen PT TPS Food. Kita akan membahas 5 prinsip dasar etika akuntan. Yang pertama, prinsip integritas. Dalam kasus ini, Ikatan Akuntan Indonesia menilai Ernst & Young atau EY melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2019 tentang akuntan publik. Karena perusahaan jasa konsultasi keuangan ini telah melakukan audit investigasi terhadap laporan keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera tahun buku 2017. Audit investigasi ini termasuk jasa asuransi. Jasa asuransi hanya dapat diberikan oleh akuntan publik. Sayangnya Ernst & Young Indonesia itu bukan akuntan publik. Ernst & Young Indonesia melakukan hal yang tidak patut dan melanggar Undang-Undang Akuntan Publik. Kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip objektivitas. Ketua IAI
Tarko Sunario menilai Ernst & Young Indonesia jelas tidak menyatakan opini kehandalan informasi. Selain itu, dalam dokumen audit investigasi Ernst & Young banyak sekali kejanggalan yang perlu diperlihatkan. Pasalnya, Ernst & Young dalam laporan menyatakan tidak melakukan verifikasi untuk meyakinkan bahwa informasi yang diterima sebagai dasar investigasi dapat dipercaya dan sebagaimana nyatanya, termasuk keaslian dan keabsahannya. Ketiga adalah prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional. Dalam kasus ini, Forum Investor Retail Aisyah atau Forsa menemukan kejanggalan lewat laporan resmi dari Kementerian Keuangan. Berdasarkan dokumen yang diterima kontan.co.id, Forum Investor Retail Aisyah sempat mengajukan surat mengenai adanya indikasi pelanggaran atas audit PT 3 Pilar Sejahtera untuk laporan keuangan 2017 ke Kementerian Keuangan. Dalam surat balasan dari Kemenku tersebut, disebutkan bahwa memang ada prosedur pelaksanaan audit yang dilanggar. Prinsip yang keempat adalah prinsip kerahasiaan laporan audit investigasi EY tersebut. Sebenarnya dokumen tersebut untuk keperluan internal PT 3 Pilar Sejahtera dan sebagai basis dalam menyelesaikan masalah. Jadi dokumen itu untuk keperluan internal emiten dan bersifat rahasia. Seharusnya laporan tersebut tidak perlu dipublikasikan seperti itu karena pengumuman itu tidak menyelesaikan masalah. Sebaiknya segera memperbaiki laporan keuangan jika memang ada indikasi kesalahan penyajian. Kelima, prinsip perilaku profesional. Kasus ini bermula dari laporan keuangan PT TPS Food untuk tahun buku 2017 yang dipersoalkan manajemen baru yang baru ditunjuk pada 2 Oktober 2018. Manajemen baru kemudian meminta Ernst & Young Indonesia untuk melakukan investigasi atas laporan keuangan tahun 2017. Namun, Ketua IAPI Tarkono Suryo mengatakan bahwa Ernst & Young bukanlah KAP dan penandatanganan laporan investigasi tersebut juga bukan dilakukan akuntan publik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.